Ya, kita akan nyanyi lagu-lagu ya. Lagu yang pertama itu lagunya ini, Pujilah Aku Tuhan, ku nyanyi hosana bagi Raja. Apakah adik-adik atau teman-teman remaja pernah menyanyikan lagu ini? Pernah, Kak. Pujilah Pernah. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita nyanyikan sekali lagi. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu lagi, menyenangkan-Mu. Apakah adik-adik remaja pernah, teman-teman pernah menyanyikan lagu ini juga, menyenangkan-Mu? Pernah, Bang Kodeks. Ayo Pernah, mari kita sama-sama bersorak-sorai, kita menyanyikan bersama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini
jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku serahkan padamu. Kudus hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, 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 hanya itu kerinduanku. Setelah ini kita akan lanjut ke games. Silakan dengan Mario ya yang akan pandu. Terima kasih Bang Kodek untuk puji-pujian yang sudah dibawakan. Oh iya, sorry, kita mau doa pembukaan dulu oleh Bu Maya ya. Silakan Bu Maya. Ya, mari kita berdoa. Ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang hadir dalam kehidupan kami. Malam ini bukan sebuah kebetulan Tuhan kami berkumpul di Zoom yang Kau sediakan ini. Terima kasih Tuhan Kau telah taruh di dalam hati anak-anak muda ini sebuah kerinduan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, hati yang rindu untuk mengenal Tuhan. Mereka akan mengupas firman-Mu Tuhan. Karena itu mari Roh Kudus urapi setiap kami di Zoom ini, dan biarlah malam ini akan menjadi malam yang penuh dengan berkat atas setiap kami, baik yang ada di Zoom ini maupun yang ada di YouTube dan FB Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau memakai setiap anak-anak ini pada malam hari ini luar biasa oleh karena Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Maya untuk doanya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya PIC kita hari ini. Suaranya kurang keras, Mario. Nah ya, saya mau perkenalan dulu ya PIC kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Mario. Kegiatan saya sekarang bekerja dan saya berjemaat bergereja di GKDI. Nah, buah kesukaan saya adalah mangga. Itu sekian mengenai saya. Silakan untuk Sekar boleh memperkenalkan diri sebagai PIC. Ya, halo, shalom. Perkenalkan, nama aku Sekar. Nama panjangannya Sekar Arum Ardianti, tapi lebih suka dipanggil Ruth. Karena Ruth ini nama baptis gitu, jadi lebih suka. Ya, aku sekarang umur 17 tahun. Ya, kegiatannya sekolah sih. Belajar, kalau sekarang lagi ujian. Dan tanggal 18 nanti mau bagi rapot.
Jangan lupa didoain ya teman-teman. Selanjutnya Kak Ezra, silakan. Terima kasih teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kak Ezra Fuakani. Saat ini saya tinggalnya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan kegiatan saya hari-hari sebagai seorang pelayan Tuhan di salah satu denominasi gereja yang ada di Kota Kupang. Ya, mungkin tadi Kak Maria bilang buah kesukaannya mangga ya. Kalau saya buah kesukaannya alpukat. Ya mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Dan selanjutnya Bang Kodeks nih. Silakan Bang Kodeks. Ya, terima kasih Ezra ya, dan Mario dan Ruth yang sudah memperkenalkan. Selanjutnya Kodeks. Nama saya Kodeks Vatikanus, itu untuk nama yang sering disapa oleh adik-adik atau siapa saja yang mengenal. Biasanya lebih sering disapa dengan Kodeks Vatikanus. Tapi real name, my real name itu adalah Ferdinand. Saya tinggalnya di sebuah kota di Jawa ini. Jawa itu namanya, kotanya adalah Tangerang. Nah, kalau ditanya buah kesukaan, rata-rata sih semua buah suka. Tapi ada yang lebih saya sukai, yaitu grape atau anggur. Itu sih perkenalan untuk sementara ini. Selanjutnya siapa lagi ya? Silakan Ibu Maya mungkin. Iya nih Bu Maya. Oke. Maya. Saya buka kamera ya biar semuanya kenal. Saya Maya. Saya di grup admin di WAFM ini. Apa sih WAFM? WAFM itu adalah sebuah grup yang khusus untuk pelayanan kepada para ex-Muslim, ya. Kalau seperti kita semua tahu bahwa setiap Muslim yang meninggalkan keyakinannya pasti mereka akan mengalami masalah. Nah, disitulah kalau mereka bertemu dengan kami akan turun tangan. Nah, di mana saya tinggal? Saya tinggal di Menteng Dalam, di Tebet. Kalau tadi Mario sukanya mangga, saya suka semua buah. Yang penting harganya murah, pasti saya suka. Apalagi gratis, itu lebih enak lagi ya. Saya suka musik ya. Pengen sekali, pengennya bisa main musik, tapi waktunya susah sekali. Dulu udah mulai bisa main gitar, tapi karena kesibukan akhirnya lupa main gitarnya. Sekarang mulai belajar lagi. Karena main gitar itu sangat bagus ya, apalagi kalau cowok-cowok pinter main gitar, waduh pasti dikerubuti cewek-cewek tuh. Ya, jadi cowok-cowok penting banget tuh bisa main gitar ya. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan Zoom WAFM. Selamat bergabung ya. Silakan yang lain. Ya, selanjutnya perkenankan saya untuk memulai sebuah game sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan lebih dalam, teman-teman sekalian. Saya akan coba share apa yang ada di komputer saya ya. Bentar. Boleh diizinkan share screen? Ya, Kak Mario udah host kok. Silakan Kak. Oh iya, bukan, yang ada satu lagi. Oh, itu lagi. Mario udah host loh. Ya, Kak Mario aja yang jadi host, Itu yang host Mario itu. Security ya. Soalnya saya ada masuk satu lagi yang buat di laptop, tapi saya belum bisa untuk share Zoom. Saya kok nggak bisa share screen ya di sini ya. Host disable participant sharing screen. Sebentar ya. Security bisa. Ya. Share screen. Oke. Yang mana? Ya, saya udah bisa share screen. Itu Mario satunya punya Mario ya? Ya. Ya. Sore hari ini akan ada sebuah games
menebak nama buah dalam bahasa Inggris ya. Jadi buah kan ada banyak ya tadi ya. Kayak kita udah sebutin satu-satu. Cuma kita harus menyebut buah dalam bahasa Inggris. Kita tebak buahnya apa berdasarkan gambar dan tulisan yang saya ada di slide presentasi ini. Lalu teman-teman silakan mengetik nama buah yang teman-teman tebak. Ngerti nggak teman-teman? Halo? Yang lain ada ini nggak? Mungkin kasih contoh dulu. Ya, kasih contoh ya. Oke, ini kayak game tebak gambar sebenarnya. Bentar. Nah, kan ada ya aplikasi tebak gambar. Nah, saya akan memberikan gambar-gambar seperti ini. Ini contohnya ya. Nanti teman-teman jawab. Ini apa misalnya? Ini kan hidung. Nah, ini dirangkai, gambar-gambar ini dirangkai menjadi suatu kata. Gitu kan, misalnya ini hidung berarti hitung persenan. Gitu ya, kalau nggak salah gitu ya teman-teman ya. Ayo coba Ya. siapa yang bisa tebak? Itu Ya. persenan. Ya. Tapi ngejawabnya nanti di chat ya teman-teman ya. Jangan jawab pakai voice. Teman-teman bisa kok jawabnya pakai chat biar lebih cepat. Nah, cuma apa yang pertanyaan yang mau saya berikan ini menebak nama buah ya. Cuma dalam bahasa Inggrisnya ya teman-teman ya. Nama buah kan banyak bahasa Indonesianya. Nanti susunan gambar dan kata-kata itu akan membentuk nama buah dalam bahasa Indonesia, tapi teman-teman tebaknya dalam bahasa Inggrisnya. Oke? Nah, itu saya udah dapat respon dari Kak Rian. Makasih Kak Rian. Oke ya. Sip. Oke, saya mulai. 1, 2. Oke, buah apa yang dimaksud? Silakan jawab teman-teman. Dalam bahasa Inggris ya. Ayo. Fruit. Salah. Salah, ya. Salah. Ayo, yang lain, ayo. Mau jawab apa? Pencet, sorry. Ada yang jawab? Wah. Mungkin perlu dikasih clue kali ya. Ini. One Ya. letter gitu loh. Dibantu dengan one letter. Tadi udah benar. Yes, benar. Ruth benar. Buah ini, buah rambutan, bahasa Inggrisnya rambutan juga. Jayus ya teman-teman ya, tapi ya begitulah dalam bahasa Inggris. Saya juga baru tahu. Karena susah kan, buah rambutan bahasa Inggrisnya apa ya? Oh, ternyata ya rambutan juga dalam bahasa Inggris. Oke, teman-teman, mantap. Jadi skornya tadi untuk Ruth ya. Ya, nextnya ini kuisnya. Tebak ya, buah apa ini ya? Ayo, ini agak jayu sih, tapi ada kok bahasa Inggrisnya. Ya, betul sekali Aditya Negara. Aditya Niagara menjawab duluan, watermelon. Ya, poin untuk Aditya Negara. Makasih ya, sudah mau jawab. Oke, berarti sudah terjawab ya. Oke, sekarang berikutnya. Ya, watermelon dalam bahasa Indonesia apa? Semangka ya. Makanya semangat Kakak. Ya. Saya.
Oke, ini berikutnya. Semongko, ya. Semongko. Siap. Buah apa yang saya maksud di sini? Silakan, teman-teman jawab. Dalam bahasa Inggris ya. Ada yang jawab? Teman-teman, ayo. Ini, sorry, saya. Yes, betul. Betul. Betul banget. 2 poin untuk Aditya Negara ya. Thank you, thank you. Iya, betul. Kenapa orange, teman-teman? Oh, ya ampun, baru peka dong dari tadi siang. Karena ini adalah binatang beruk, tapi B-nya kita ganti jadi J, jadi jeruk. Jeruk dalam bahasa Inggris apa? Sekar, ayo. Orange. Thank you ya Aditya ya, kamu dapat 2 poin. Oke, kita lanjut Karit ke dapat. kuis selanjutnya. Harry Potter. 1, 2, 3. Ya. Apa nih Hai. bahasa Inggrisnya, teman-teman? Ada yang mau jawab? Ayo, teman-teman. Oke. Iya, benar Putri. Guava. Ya, benar. Itu maksud saya. Putri Google sudah menjawab Translate duluan. dulu. Google Translate dulu. Ya. Aditya 2 poin, Putri 1 poin. Oke, ya kenapa? Karena ini rambu. Cuma R-nya saya ganti jadi J, jambu. Jambu dalam bahasa Inggris menjadi guava. Mantap, Putri. Thank you ya. Oke, kita siap untuk pertanyaan buah berikutnya. Ini yang terakhir nih. Ayo, buah apa nih? Iya, betul lagi Putri. Mango. Iya, Putri sudah menjawab duluan. Yes, betul. Ya, Gayus ya. Jadi dari How tangga. can a ladder become mango? Ya, tangga menjadi mangga. Jadi mango. Doesn't make a sense. Ya. Tapi intinya adalah games ini sedikit mencerminkan tema yang mau kita bawa firman hari ini. Oke, makasih ya teman-teman udah jawab ya. Jadi tadi saya udah dapat Ruth 1 poin, Aditya 2 poin, dan Putri 2 poin seimbang. Oke, nanti teman-teman tunggu pengumuman setelah acara selesai ya. Kalau begitu, game sudah selesai. Next time saya akan buat lebih panjang lagi mungkin. Nah, silakan sekarang saya PIC saya serahkan kepada Kak Ezra sebagai pembawa firman kita hari ini. Silakan Kak Ezra. Oke, terima kasih Kak Mario untuk gamesnya. Wah, gamesnya nih susah-susah sulit juga nih. Ya, ini melatih kita juga untuk belajar bahasa Inggris ya. Semangat Dek Putri, wah Dek Putri luar biasa nih. Teman-teman, ya jadi sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini. Firman Tuhan itu berjudul menjadi kita harus berbuah. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan di malam hari ini, kami anak-anak-Mu sungguh bersyukur untuk kasih setiamu Bapa yang sungguh besar Engkau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Dan sekarang tiba saatnya kami akan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan Tuhan, Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat dimampukan untuk dapat mengerti, dan Engkau mampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Doa dan harapan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami di surga. Haleluya. Amin. Ya, baik teman-teman, ya, saya akan share screen saya.
Oke. Nah, baik. Ya, screen saya udah kelihatan ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan di malam hari ini, tema yang saya ambil yaitu hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah. Jadi ayat kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kita pada kesempatan di malam hari ini terambil dari dalam kitab Galatia, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Dalam kitab Galatia, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Nah, di sini kebenaran firman Tuhan, ayatnya yang ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayatnya yang ke-23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal ini. Jadi sekali lagi saya akan membacakannya bagi kita semua. Dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih. Yang pertama, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal ini. Ya baik teman-teman, pada malam hari ini kita berbicara tentang berbuah. Kalau kita berbicara tentang berbuah, berarti kita berbicara tentang tanaman. Kalau kita berbicara tentang berbuah, kita berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Karena kita sebagai orang Kristen seringkali digambarkan seperti tanaman, tanaman frutikultura, artinya tanaman yang menghasilkan buah. Nah, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melihat tanaman-tanaman apa saja yang bisa menghasilkan buah. Tadi contohnya sudah disampaikan oleh teman-teman di dalam game study ya. Jadi kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen digambarkan seperti tanaman frutikultura, tanaman yang menghasilkan buah. Ingat bahwa kita harus menjadi orang-orang Kristen yang produktif. Ada sesuatu yang bisa kita hasilkan. Berbuah kita berbicara tentang karakter. Nah, di sini kita menekankan tentang karakter. Seperti yang sudah tadi kita baca di dalam kitab Galatia. Ada 9 karakter yang dicatat di dalam sini. Karakter kasih, ada karakter sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Nah, kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus berbuah. Yang menjadi pertanyaan pertama, mengapa kita harus berbuah? Yang menjadi pertanyaannya, mengapa kita sebagai orang Kristen harus berbuah? Ya, mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi atau mau memberikan sedikit jawaban tentang pertanyaan ini, supaya kita di sini saling berkomunikasi. Ya, sama-sama kita belajar, sama-sama kita berkomunikasi. Sehingga jangan hanya saya saja yang berbicara, tapi kita semua dapat terlibat di dalam penyampaian firman Tuhan ini. Mungkin ada teman-teman, mengapa kita harus berbuah? Ayo, siapa nih yang mau jawab? Mengapa kita sebagai orang-orang Kristen harus berbuah? Karena kalau tidak berbuah, akan ditebang oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Waduh, mantap kali nih Bu Lin sini. Langsung sampai kepada konsekuensinya. Kalau tidak berbuah, kita akan ditebang. Ya, mungkin ada yang lain, teman-teman? Apa kita sebagai orang-orang Kristen harus berbuah? Kakak-kakak PIC mungkin bisa memberikan tanggapannya. Karena Kalau kata Tuhan Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa kalau di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mati kita. Di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ini kita bisa berbicara bagaimana caranya kita berbuah. Ya, mungkin lebih tepatnya seperti itu, Bu Maya. Tapi mengapa kita harus berbuah? Satu lagi, teman-teman, mungkin ada yang mau menanggapi. Ruth? Ya, mengapa kita harus berbuah? Agar kita menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan bilang ke kita. Dan buahnya juga harus buah yang baik, bukan
bukan buah yang busuk. Oke, baik, terima kasih Ruth, terima kasih teman-teman semua yang sudah menanggapi tentang mengapa kita harus berbuah. Jadi yang di sini yang saya catat bahwa mengapa kita harus berbuah, yang pertama karena ini adalah kerinduan Tuhan. Karena berbuah di dalam kehidupan orang-orang Kristen merupakan suatu kerinduan Tuhan. Tuhan rindu kita sebagai pengikut Yesus Kristus, kita harus menjadi orang-orang yang produktif. Kita harus memiliki karakter Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Berbicara tentang berbuah, berbicara tentang karakter. Bicara tentang berbuah, berbicara tentang bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen menyenangkan hati Tuhan dengan karakter-karakter kita, dengan sifat-sifat kita. Nah, di sini kita belajar bahwa mari kita menyenangkan akan hati Tuhan, karena ini merupakan kerinduan Tuhan. Tuhan rindu kita menjadi orang-orang Kristen yang berbuah. Kita melihat satu contoh di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Ini berbicara tentang kebun anggur Tuhan. Di dalam kitab Yesaya berbicara tentang kebun anggurnya Tuhan. Bangsa Israel digambarkan sebagai kebun anggur. Bangsa Israel digambarkan sebagai kebun anggurnya Tuhan. Kita melihat bahwa ada kerinduan. Di sini di dalam ayat yang kedua, pada bagian yang terakhir, firman Tuhan berkata, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah. Berbicara tentang penantian, berbicara tentang kerinduan. Tadi Tuhan itu menanti, Tuhan itu rindu supaya kebun anggur bangsa Israel dapat menghasilkan buah. Itu pun juga dengan setiap kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang Kristen, Tuhan rindu kita menjadi orang-orang Kristen yang berkarakter Kristus, yang berbuah-buah, buah kebaikan, buah kasih, sukacita, damai sejahtera, seperti yang sudah tadi kita baca di dalam kitab Galatia. Ini adalah kerinduan Tuhan. Dari itu mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan buah-buah. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa di dalam kitab Yeremia, di dalam kitab Yesaya, di sini mengatakan bahwa Tuhan itu sudah melakukan yang terbaik bagi bangsa Israel. Apa yang mereka inginkan Tuhan beri. Apa yang mereka mau Tuhan kasih. Tuhan sudah menjadi pelindung bagi mereka. Itu digambarkan bahwa Tuhan sebagai suatu pemilik kebun anggur yang sangat memperhatikan bagaimana tanaman ini. Tuhan sangat memperhatikan kehidupan bangsa Israel. Sehingga itu Tuhan menanti yang namanya berbuah. Kita kalau melihat petani, kalau di dalam kehidupan kita yang mungkin teman-teman yang berasal dari kampung, kalau kita berada di perkampungan, banyak orang-orang yang menanam. Yang mereka menanam tanaman-tanaman vitikultura dengan satu tujuan, supaya mereka dapat menghasilkan. Mereka rindu supaya tanaman-tanaman yang mereka tanam itu menghasilkan buah yang baik. Artinya bahwa mereka memiliki satu kerinduan supaya tanaman yang mereka tanam, mereka rawat, menghasilkan buah yang baik. Itu juga merupakan satu kerinduan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dari orang-orang Kristen, pengikut Yesus Kristus yang berbuah. Karena yang pertama, ini merupakan kerinduan Tuhan. Nah, yang kedua, mengapa kita harus berbuah? Di sini dicatat bahwa karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mengapa kita harus berbuah? Karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Perhatikan pada bagian yang terakhir, di sini saya garis bawahi dan memberi warna merah supaya kita fokus. Dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi di sini dikatakan bahwa murid-murid harus berbuah. Seringkali kita mengaku bahwa kita adalah murid Yesus Kristus. Kita bersaksi di mana-mana bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah guru kita. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi kita tidak bisa memberikan satu dampak, memberikan satu contoh. Nah, berbicara tentang berbuah ini juga berbicara tentang kita memberi bukti. Kita membuktikan bahwa kita adalah murid-murid Yesus Kristus dengan berbuah. Jadi kita membuktikan bahwa kita adalah murid-murid Yesus Kristus dengan tidak seperti menunjukkan KTP. Wah, KTP saya tertera bahwa saya adalah agama Kristen, pengikut Yesus Kristus. Tidak demikian.
Tetapi untuk membuktikan bahwa kita adalah murid-murid Yesus Kristus, kehidupan kita harus berbuah. Kali kita hanya mengakui secara sepihak, saya adalah murid Yesus Kristus. Tapi pada malam hari ini kita belajar, kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah guru kita, adalah Tuhan kita, kita harus menjadi orang-orang Kristen yang berbuah. Karena dikatakan sebagai murid harus berbuah. Kalau kita tidak berbuah, berarti kita bukan murid Yesus Kristus. Karena murid Yesus Kristus dilihat dari bagaimana karakter kita, lihat bagaimana sikap kita, dilihat bagaimana pertobatan kita. Inilah yang Tuhan merindukan kita supaya kita berbuah. Dan yang kedua, bahwa mengapa kita harus berbuah? Karena kita adalah murid-murid Yesus Kristus. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melihat lagi bahwa berbuah seperti apa? Berbuah seperti apa yang Tuhan rindukan? Pertanyaan yang kedua, berbuah seperti apa yang Tuhan rindukan? Tadi kalau teman-teman perhatikan ada beberapa ayat itu yang nanti saya akan pakai untuk menjawab pertanyaan ini. Berbuah seperti apa yang Tuhan rindukan? Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi. Berbuah seperti apa yang Tuhan rindukan di dalam setiap kehidupan kita? Ya teman-teman, beri responnya. Mungkin dimulai kakak-kakak PIC. Ya, saya boleh jawab ya, share ya, Kak Ezra. Kalau menurut saya, Tuhan merindukan supaya kita berbuah karakter sesuai dengan buah roh yang dikatakan dalam Galatia pasal 5 tadi ayat 22. Seperti itu sih, kita berbuah karakter sehingga kita menunjukkan bahwa Tuhan sudah merubah kita. Itu sih Kak Ezra. Thank you. Makasih Kak Mario. Masih ada lagi teman-teman yang mau memberikan jawabannya? Ya, apa yang teman-teman pahami? Berbuah seperti apa yang Tuhan rindukan di dalam setiap kehidupan kita? Ada lagi teman-teman? Mungkin De Akbar nih mau sampaikan sesuatu. Apa ya? Yang ini berbuah seperti apa yang Tuhan rindukan, itu kan? Iya. Apa ya? Ya, menurut aku sih itu apa yang Tuhan Yesus mau itu yang dilakukan. Itu sih. Oke. Mirip-mirip juga dengan jawaban dari Kak Iriko lagi. Kak Mario. Terima kasih De Akbar, Kak Mario. Jadi di sini berbuah seperti apa yang Tuhan rindukan? Yang saya catat di dalam PowerPoint saya, yang pertama bahwa tadi di dalam kitab Yesaya pasalnya yang kelima ayatnya yang keempat, menghasilkan buah yang baik. Jadi Tuhan rindu kita itu menghasilkan buah yang baik. Buah yang seperti apa? Buah yang baik. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Dan ini yang Tuhan rindukan. Tuhan rindu kita itu menghasilkan buah yang baik. Mengapa yang dihasilkan hanyalah buah anggur yang asam? Nah ini Tuhan merindukan kita untuk memberikan hasil atau memproduksi buah-buah yang baik. Tetapi di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Yesaya, bangsa Israel itu tidak menghasilkan buah yang baik, tapi mereka menghasilkan buah yang asam. Nah, nanti ini kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Ini yang pertama, menghasilkan buah yang baik. Dan yang kedua, buah yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Menghasilkan buah yang matang. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14, Tuhan rindu kita menghasilkan buah yang matang. Pada bagian yang terakhir, menghasilkan buah yang matang. Ya, di sini kita melihat bahwa di saat mereka mendengar firman Tuhan dan firman Tuhan itu tidak bertumbuh dan tidak menghasilkan buah yang matang. Artinya bahwa di saat firman Tuhan itu disampaikan, Tuhan rindu firman Tuhan itu tumbuh
dan berbuah yang matang. Berbicara tentang buah yang matang, ini buah yang layak untuk dinikmati. Buah yang sudah tua, buah yang sudah masak. Jadi Tuhan mau supaya kita itu menghasilkan buah yang masak. Tuhan mau supaya kita itu berkarakter yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita berkarakter seperti contohnya tadi di dalam kitab Galatia, kalau kita mau menjadi orang-orang yang berkarakter, kemurahan, kita berkemurahan hati, mari kita menjadi orang-orang yang berkemurahan secara baik. Jangan sampai ya kita berkemurahan setengah-setengah, kita melakukan kebaikan setengah-setengah. Ya, artinya bahwa kita belum berbuah secara matang, kita belum masak, kita belum mampu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita berbuah, kita harus menghasilkan buah yang matang. Bangsa Israel pun juga menghasilkan buah, tetapi buah yang asam. Buah yang asam itu adalah buah yang belum masak, buah yang belum matang. Jadi kalau orang-orang yang mencicipi buah-buah yang belum matang, pasti tidak menyukai akan hal itu. Sehingga itu mari, seperti yang sudah tadi saya katakan, bahwa kita menyenangkan hati Tuhan dan karakter-karakter yang sudah dicatat di dalam kitab Galatia. Yang ketiga, bahwa berbuah seperti apa yang Tuhan rindukan di dalam kitab Yohanes, berbuah banyak. Jadi Tuhan mau kita itu berbuah banyak. Ya, jangan sampai kita hanya mau berbuah satu saja. Ya, jangan sampai kita hanya mau melakukan kebaikan saja, tetapi yang lainnya kita abaikan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berbuah-buah. Berbuah-buah artinya berkelimpahan. Ya. Kita belajar bahwa dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ini yang Tuhan rindukan. Kita mencari orang-orang Kristen yang berbuah lebat. Nah, yang berikut bahwa di sini dikatakan bahwa menghasilkan buah terus-menerus. Yang keempat, kita harus menjadi orang Kristen yang berbuah terus-menerus. Kalau kita melihat di dalam kisah yang dicatat di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-11, itu mengisahkan bahwa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Pada bagian yang terakhir, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daunnya saja. Artinya bahwa pohon ara ini memiliki daun yang lebat, tetapi tidak memiliki buah, tidak dapat menghasilkan buah. Tapi kalau kita melihat pada bagian yang terakhir, sebab memang bukan pada musim buah ara. Jadi kalau kita belajar tentang pohon ara itu memiliki 3 musim berbuah. Tapi ada satu catatan bahwa pohon ara yang baik, dia itu akan berbuah secara terus-menerus selama 10 bulan di dalam setahun. Di sini mengajarkan kepada kita bahwa di saat kita menjadi orang-orang Kristen, kita harus berbuah terus-menerus. Jangan sampai kita tunggu musimnya. Tunggu dulu kalau musim Natal. Kalau Natal baru kita berbagi. Tetapi kalau tidak Natal, ya sudahlah, nanti lagi. Tuhan mau kita berbuah terus-menerus. Nah, hari ini kita berbuah kesetiaan. Kita setia membaca Alkitab. Nanti lagi, minggu depan atau bulan depan. Tuhan tidak mau seperti itu. Kalau kita mau berbuat kesetiaan, hari demi hari. Hari ini kita berbuat kesetiaan, besok kita berbuat kesetiaan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan rindu kita menghasilkan buah secara terus-menerus. Karena konsekuensinya di sini dikatakan kalau kita tidak mampu berbuah, maka Tuhan pasti akan mengutuk kita. Seperti juga yang tadi disampaikan oleh Lindsay, bahwa akan dipotong, dibakar, buang dalam api. Jadi ada satu konsekuensi yang luar biasa. Kalau kehidupan orang-orang Kristen tidak mampu menghasilkan buah. Pertanyaan yang berikut lagi, buah apa yang hari ini sudah kita persembahkan bagi Tuhan? Ayo teman-teman, kita merenungkan. Hari ini, apa yang sudah kita persembahkan bagi Tuhan? Apakah hari ini kita sudah melakukan kebaikan? Apakah hari ini kita sudah berkemurahan hati? Apakah hari ini kita sudah bersabar, sudah bersukacita, atau kita sudah memiliki damai sejahtera? Teman-teman bisa menjawabnya. Apa yang hari ini teman-teman sudah hasilkan, juga teman-teman persembahkan bagi Tuhan? Ada teman-teman? Ini pertanyaannya nih. Ya, buah apa yang sudah teman-teman persembahkan untuk Tuhan hari ini? Ayo, siapa nih yang mau merespon?
Wah, masih pikir-pikir nih pasti ya. Wah, hari ini saya udah lakukan apa ya untuk Tuhan? Hari ini saya udah setia belum ya? Hari ini saya sudah bersukacita belum ya? Ya, jadi tadi berbicara tentang bagaimana kita harus menghasilkan buah secara terus-menerus, berbicara juga bagaimana kita menghasilkan buah, tidak dilihat dari musimnya. Karena Tuhan rindu di saat kita mengalami duka cita, kita harus bersukacita. Di saat kita mengalami yang namanya jengkel, sakit hati, Tuhan rindu supaya kita mampu menghasilkan damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kita. Tuhan rindu. Jangan sampai kita mau berbuah di saat kita yang mengalami kebaikan. Tetapi kalau di saat kita mengalami kesusahan, penderitaan, wah kita tidak mau berbuah. Jadi jangan, kita harus berbuah setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen harus berbuah. Jadi kalau hari ini kita tidak berbuah bagi Tuhan, waduh sudah keterlaluan itu. Jadi kita harus belajar. Setiap hari kita harus melakukan sesuatu untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Tuhan, hari ini saya sudah berbuat kebaikan. Saya sudah membantu orang tua saya di rumah. Wah, puji Tuhan. Tuhan, hari ini saya sudah setia berdoa. Hari ini saya berdoa, kemarin saya berdoa, kemarin dulu saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan senang kalau kita menjadi orang-orang yang terus menghasilkan buah setiap harinya. Sehingga itu mari kita di dalam kehidupan ini, kita mulai merenungkan, apa sih yang sudah kita hasilkan untuk Tuhan? Apa sih yang sudah kita berikan bagi Tuhan? Karena ini yang Tuhan rindukan. Tuhan mau kehidupan kita menjadi orang-orang Kristen yang berbuah, yang menyenangkan akan hati Tuhan. Yang berikut lagi, ini saya ambil dari pertanyaannya Kak Mario nih. Buah apa yang paling sulit kita hasilkan? Ya, karakter-karakter apa yang paling sulit nih kita lakukan di dalam kehidupan kita nih? Mungkin ada teman-teman yang mau meresponi? Ya, dari 9 buah roh nih. Memaafkan paling sulit. Memaafkan. Wah, terima kasih Bu Linsi. Kalau teman-teman yang lain? Saya ya, mungkin boleh. Saya paling sulit kayaknya di sisi buah kesabaran. Saya orangnya nggak sabaran kadang. Kesabaran. Iya, Terima kasih Kak Mario. Kalau teman-teman yang lain? Saya Ridho. Jadi remaja? Ridho. Silakan. Ridho. Rasa sakit hati mungkin? Sakit hati ya. Jadi ini ya, pengampunan juga ya. Aku juga buah itu namanya kayak keras kepala gitu loh. Keras kepala. Oke, kelemah lembutan ya. Banyak keras. Keras kepala. Ya, jadi mari kita belajar ya. Kita sudah tahu kelemahan kita. Ya, jadi di saat kita diuji, kita harus menghasilkan buah. Karena buah ini harus diuji. Ya, kita harus diuji supaya kita bisa melihat buah apa yang kita hasilkan. Jadi setiap hari itu kita ada di dalam proses Tuhan. Kalau kita mungkin lemah di dalam kesabaran, setiap hari Tuhan akan menguji kesabaran kita. Setiap hari Tuhan menguji kesabaran kita yang mungkin lewat orang tua kita, mungkin lewat saudara-saudara kita, pasti Tuhan akan menguji. Kita sudah mengetahui kelemahan kita, wah kita sulit nih untuk melakukan kemurahan, kita sulit untuk melakukan kebaikan. Setiap hari Tuhan pasti akan menguji kita, supaya kita menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang mampu untuk menghasilkan buah-buah di dalam setiap kehidupan kita. Ya, mungkin ada lagi teman-teman? Kakak-kakak yang lain? Humble. Atau adik-adik? Dek Putri, Dek Angel. Silakan. Nah, belum ada ya? Lanjut ya. Buah yang paling sulit tadi sudah. Nah, ini yang terakhir nih. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan buah? Bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan buah? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Maya, tinggal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka pasti kita akan berbuah. Kalau dari teman-teman yang lain, bagaimana caranya kita bisa menghasilkan buah? Bagaimana caranya kita bisa berkarakter Kristus? Ayo, siapa nih yang mau jawab nih?
Simple Kak, berdoa aja. Berdoa, wis mantap nih Dek Sekar. Berdoa. Ada lagi teman-teman, Aku adik-adik? Kak Iya, silakan. selalu tuh intim sama Tuhan Yesus. Wah, mantap dah. Membangun relasi dengan Tuhan ya. Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mantap dah. Ada lagi? Ayo teman-teman. Berbuat kasih sesama manusia. Ya, supaya kita harus berbuah, ya kita harus berbuat kasih ya. Oke, dah mantap. Iya. Oke. Nah, baik teman-teman, terima kasih untuk responnya. Jadi di sini yang pertama bahwa bagaimana caranya kita bisa menghasilkan buah? Yang mengambil dari dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-14. Tinggal di dalam Tuhan Yesus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Pada bagian yang terakhir saya ulangi lagi, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi ini bagaimana? Tadi pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita berbuah? Kita harus tinggal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya kita memiliki hubungan seperti yang tadi disampaikan oleh De Akbar ya. Kita harus memiliki hubungan yang intim, relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, pasti karakter kita akan menjadi karakter yang seperti Kristus. Kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus karena Dia adalah teladan yang sejati. Tinggal di dalam Tuhan. Artinya bahwa mari kita hari lepas hari membangun relasi, berdoa, membaca firman Tuhan, memuji-muji Tuhan. Pasti kita akan menjadi orang-orang Kristen yang dapat berdampak menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa di dalam Mazmur pasal yang ke-92 berada di dalam persekutuan yang benar. Ayatnya yang ke-14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayatnya yang ke-15, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Ini berbicara tentang konsistensi di dalam berbuah. Tidak mengenal masa. Dari kecil kita sudah berbuah. Remaja kita sudah berbuah. Pemuda kita sudah berbuah. Sampai tua pun kita tetap berbuah. Ini yang Tuhan rindukan. Kalau kita mau menjadi orang-orang Kristen yang berbuah, kita harus berada di dalam persekutuan yang benar. Ada di dalam relasi yang benar. Jadi kita bersyukur pada kesempatan di malam hari ini kita ada di dalam wadah WAFM. Sebagai anak-anak muda kita belajar. Kita terus bertumbuh di dalam komunitas ini. Sebagai pemuda dan remaja, kita kalau berada di dalam persekutuan yang benar, maka pasti kehidupan kita pun juga akan menghasilkan buah-buah yang baik. Karena firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan kita yang baik. Kalau kita bergaul dengan teman-teman yang memiliki karakter yang baik, pasti kita akan terpengaruh. Kita akan juga terpengaruh dengan teman-teman yang berkarakter yang baik. Tapi kita pun juga akan terpengaruh kalau kita membangun relasi, bergaul dengan teman-teman yang memiliki karakter-karakter yang buruk. Itu akan lebih cepat berdampaknya di dalam kehidupan kita. Kalau untuk berbuat kebaikan, wah, terkadang kita harus belajar. Tapi kalau untuk kita dipengaruhi, itu sangat mudah sekali. Jadi di sini, pada bagian yang terakhir, mari kita terus berada di dalam persekutuan yang benar. Kita membangun relasi dengan teman-teman kita, di dalam sahabat-sahabat rohani untuk saling mendukung satu dengan yang lainnya. Pasti kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berbuah-buah kebaikan. Buah-buah menjadi sesuatu yang menyenangkan akan hati Tuhan. Karena inilah yang Tuhan rindukan bagi setiap kehidupan kita. Kita murid-murid Tuhan Yesus Kristus, kita harus memberikan bukti bahwa kita adalah murid-murid dengan menghasilkan buah-buah karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin ini saja yang bisa Kak Isra bagikan kepada teman-teman semua dari kebenaran firman Tuhan kita yang bertemakan hidup yang berbuah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Kak Mario.
Silakan Kak Mario. Terima kasih firman yang sudah dibawakan oleh Kak Ezra. Dahsyat banget firmannya ya, teman-teman. Saya akhirnya bisa menyimpulkan bahwa kalau kita mau hidup berbuah seperti yang Tuhan inginkan, ya kita juga harus hidup di dalam komunitas dan persekutuan orang-orang yang sama-sama ingin berbuah juga. Kita semua tahu untuk berbuah seperti yang Tuhan inginkan tidak mudah. Nah, justru itu kita harus semakin saling merekatkan diri dalam persekutuan kita, dalam persekutuan dengan orang-orang yang mau saling berjuang tiap hari, sedang hidup dalam penyangkalan diri juga, hidup mau berbuah bagi Tuhan gitu ya. Dan itu akan lebih mudah jika kita melakukannya bersama-sama. Makanya tadi saya ingat banget tadi di slide keberapa Kak Ezra menunjukkan perumpamaan dengan pohon anggur ya. Tuhan sendiri kan juga menunjukkan perumpamaan dengan pohon anggur. Nah, pohon anggur ini kan bersama-sama ya. Jadi kalau kita mau berbuah itu kita nggak bisa sendiri. Kita harus bersama-sama. Itu sih kesimpulan saya. Thank you Kak Ezra ya buat firmannya ya. Mudah-mudahan memberkati kita semua. Amin. Ya. Sekarang kita sudah mau mengakhiri ibadah kita. Terima kasih teman-teman yang udah mau hadir. Tapi sebelumnya kita ada pengumuman-pengumuman dari Kakak Sekar tentang acara-acara yang apa aja di WAFM sepanjang seminggu ini ke depan. Gitu. Ya, silakan Kakak Sekar untuk membagikan. Thank you. Ya, aku yang share screen ya. Kakak Sekar bisa share screen atau aku aja yang share screen? Aku aja lah. Oke. Oke, teman-teman. Jadi ini ada Instagram. Di sini ada update kegiatan WFM dimulai dari saat teduh. Dan ini ada acara selanjutnya di hari Senin. Ini belum lengkap sih. Nanti kalau mau lebih lengkapnya lagi, kalian ikutin Telegramnya. Boleh di-share nggak linknya biar lebih gampang? Linknya tadi aku kirim. Ya, tolong ya. Nah, ini ada acara-acara yang kemarin udah ada pengajaran-pengajaran yang pastinya ini membuat iman kita jadi lebih up lagi. Terus pengetahuan kita juga makin bertambah. Nah, ini hari Selasa ada pengajaran ini juga. Ini yang minggu kemarin. Kalau di hari Rabu ada jam 9. Ada pelajaran bahasa Ibrani juga setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Nah, kalau ini kita tadi barusan acara ini. Acara ini nanti kita adain di minggu ke depannya lagi ya, Kak? Jadi satu bulan 2 kali aja. Satu bulan 2 kali. Ini setiap hari Sabtu juga ada dari Pak Kris. Dan juga ada baca Alkitab setiap jam 5. Ini setiap hari dibawain oleh Kak Ezra. Ya, jadi ini juga ada Instagramnya. Kalau ada yang mau follow silakan. Nanti linknya saya taruh di chat ya. Ya, sekian. Terima kasih Kak Mario. Oke, teman-teman, sebelum kita mudah-mudahan teman-teman enjoy ya dengan acara-acara yang kita adain ya di WFM ini. Nanti kita banyak belajar loh dari situ. Nah, kita mau mengakhiri acara ini. Nanti jangan keburu live dulu ya. Saya mau doa dulu untuk doa penutup. Habis itu kita nanti foto bareng semua ya, buka kamera. Oke, ayo kita sama-sama menutup acara ini dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami pada sore hari ini boleh berkumpul bersekutu Tuhan. Kalau lebih baik Tuhan mengizinkan kami untuk menyaksikan Terima kasih Tuhan. Kami terberkati Tuhan dengan apa yang sudah kami saksikan Tuhan via Zoom ini Tuhan. Kiranya Tuhan
semua yang kami bagikan ini menjadi berkat bagi peserta-peserta semua di Zoom ini, dan Engkau tetap menyertai kami di sepanjang hari ini Tuhan, setelah kami keluar dari Zoom ini Tuhan, ataupun mungkin ada yang masih mau ikut acara lagi. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk acara Zoom berikutnya Tuhan, oleh Bu Lindsay Tuhan, kiranya Engkau memberkati acara tersebut Tuhan, sehingga kami juga diberkati Tuhan yang hadir Tuhan di acara tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita buka kamera ya teman-teman, kita mau foto bareng gitu ya. Bisa? Nanti saya mau. Bentar pakai topeng dulu. Oke. Kok pakai topeng sih? Nggak usah lah. Oke, di sini udah rame ya. Negara, Rido, Akbar, Miming ya, udah pada buka foto semua ya. Kita mau foto rame-rame ya. Ntar, ini gimana sih? Gallery view. Oke, gallery view. Saya mau foto screenshot. 1. Mana? Oke. 1, 2. Bentar ya, belum full screen. 1, 2, gaya dong semuanya. 1, 2, 3. Sip. Thank you semua yang udah hadir. Ini udah semuanya nih dapat nih. Iya. Thank you ya semuanya Bu Maya. Nanti nanti yang tadi menang ada ini loh, ada surprise dari kita loh. Jangan tolong share nomor telepon nomor kalian ya ke Sekar gitu ya. Nanti ada surprise dari kita. Ya. Thank you semua. Bye-bye semuanya. Silakan kalau yang mau live silakan, yang mau ikut acara berikutnya kita. Ini ada beberapa yang belum tahu nomor aku kan. Jadi yang belum tahu share di sini aja. Itu maksudnya share nomor apa, Om? Share nomor telepon. Kalau yang udah kenal nggak usah. Kalau yang belum. Sekar udah punya kan nomor telepon aku? Hah? Sekar udah punya kan nomor teleponku? Aku kirim ya. Suara siapa? Suara siapa tadi? Bentar. Rido. Iya. Oh ya, sorry. Nggak tahu nih, lagi error banget, otak lupa mulu. Aduh, jangan error dong. Yes, ada kan nomorku kan? Ada. Berarti aku sudah kirim ya? Lagi ya? Ya. Kirim ke Ruth. Yang belum. Itu ada Rabi. Tadi Rabi buka kamera nggak? Enggak. Rabi curang. Rabi. Jangan Bu, jangan Bu. Apa malu Bu? Malu. Kok bisa? Malu enggak. Malu. 15 menit. Ya. Nanti 15 menit nanti ya. Ya.